Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 86. Persidangan. Pukul 8 pagi, Albert telah siap di depan rumah Beauchamp. Sang valet de chambre menerima perintah untuk segera mengantarnya masuk. Beauchamp sedang berendam. "Inilah aku," kata Albert. "Nah, sahabat malangku," jawab Beauchamp. "Aku memang menantikan kedatanganmu. Tak perlu kau katakan, aku tahu kau terlalu setia dan terlalu baik untuk membicarakan kejadian menyakitkan itu. Kau memanggilku, itu bukti kasih sayangmu yang lain. Jadi jangan buang waktu. Katakan, apakah kau punya sedikit petunjuk dari mana pukulan mengerikan ini berasal? Kurasa aku punya jejak. Tapi pertama-tama, ceritakan semua rincian dari persengkongkolan hina ini." Beauchamp lalu menceritakan pada sang pemuda yang terhimpit rasa malu dan duka fakta-fakta berikut. 2 hari sebelumnya, artikel itu muncul bukan hanya di Le Impartial, melainkan juga di surat kabar lain. Dan yang lebih serius, di surat kabar resmi pemerintah. Beauchamp sedang sarapan saat membaca paragraf itu. Ia segera memesan kereta kecil dan bergegas ke kantor penerbit. Meski berpegang pada prinsip yang bertolak belakang dengan sang redaktur surat kabar saingan itu, Beauchamp, seperti yang sering terjadi, justru merupakan sahabat karibnya. Sang redaktur sedang membaca dengan gembira sebuah artikel utama di korannya sendiri tentang gula bit, kemungkinan besar karangannya sendiri. "Ah, demi Tuhan," kata Beauchamp sambil menunjuk koran di tangan temannya. "Dengan koran itu di tanganmu, aku tak perlu menjelaskan maksud kedatanganku." "Apakah kau tertarik pada isu gula?" tanya sang redaktur surat kabar resmi. "Tidak," jawab Beauchamp. "Aku tak pernah memikirkan soal itu. Ada hal lain yang jauh lebih menggangguku." "Apa itu?" "Artikel tentang Morcerf." "Benarkah? Bukankah ini perkara yang menarik?" "Menarik, bahkan terlalu menarik, sampai kau berisiko besar dituntut karena pencemaran nama baik." "Sama sekali tidak. Kami menerima informasi ini lengkap dengan semua bukti yang diperlukan. Dan kami yakin Monsieur de Morcerf tak akan berani menggugat kami. Lagi pula mengekspos penjahat hina seperti ini yang tak layak atas kehormatan yang diberikan adalah pelayanan bagi negara." Beauchamp terperangah. "Kalau begitu, siapa yang memberimu informasi seakurat ini?" tanyanya. "Koran kami yang pertama kali mengungkap kasus ini terpaksa berhenti karena kekurangan bukti. Bahkan kami lebih berkepentingan daripada kau dalam mengekspos Monsieur de Morcerf, karena ia anggota Dewan Bangsawan, sedangkan kami dari pihak oposisi." "Oh, itu sangat sederhana. Kami tak berniat membuat skandal. Berita ini datang kepada kami. Seorang pria tiba kemarin dari Yanina, membawa dokumen-dokumen yang sangat meyakinkan. Dan ketika kami ragu menerbitkan artikel tuduhan itu, ia berkata akan menyerahkannya ke koran lain." Beauchamp mengerti bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan selain menyerah. Ia segera mengirim kurir ke Morcerf. Namun ia belum sempat memberitahu Albert hal-hal berikut, karena peristiwa itu terjadi setelah utusannya berangkat. Yakni pada hari yang sama, kegelisahan luar biasa melanda Dewan Bangsawan, yang biasanya tenang dan terhormat. Setiap anggota datang hampir sebelum jam biasa, dan semua membicarakan peristiwa menyedihkan yang akan menarik perhatian publik pada salah satu rekan mereka yang paling terkemuka. Beberapa membaca artikel itu, yang lain memberi komentar dan mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang justru memperkuat tuduhan tersebut. Comte de Morcerf tidak disukai rekan-rekannya, seperti semua orang yang naik pangkat secara tiba-tiba. Ia mempertahankan posisinya dengan kesombongan yang berlebihan. Kaum bangsawan asli menertawakannya.
Orang-orang berbakat menjauhinya, dan orang-orang terhormat secara naluriah merendahkannya. Ia berada dalam posisi tragis korban yang telah ditandai untuk dikorbankan. Begitu jari Tuhan menunjukkan, semua orang siap berseru mengecam. Comte de Morcerf sendiri tak tahu apa-apa. Ia tak berlangganan koran yang memuat artikel fitnah itu. Dan seharian itu ia habiskan menulis surat dan mencoba kuda baru. Ia tiba di jam biasa, dengan wajah sombong dan sikap angkuh. Ia turun dari kereta, melewati koridor dan memasuki gedung tanpa menyadari keraguan para penjaga pintu atau dinginnya sikap rekan-rekannya. Sidang telah berlangsung setengah jam saat ia masuk. Semua orang memegang koran penuduh itu. Namun seperti biasa, tak seorang pun berani mengambil tanggung jawab menyerangnya. Akhirnya seorang anggota terhormat, musuh terbuka Morcerf, naik ke tribun dengan sikap khidmat yang menandakan saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Suasana hening yang mengesankan menyelimuti ruangan. Hanya Morcerf yang tak tahu mengapa orator ini, yang biasanya tak terlalu didengarkan, kini mendapat perhatian penuh. Sang Count tak memperhatikan pembukaan pidato, di mana sang pembicara menyatakan bahwa informasinya begitu penting hingga membutuhkan perhatian seluruh dewan. Namun begitu disebut Yanina dan Kolonel Fernand, wajahnya memucat mengerikan, dan setiap anggota menggigil lalu menatapnya. Luka moral memiliki kekhasan tersendiri. Ia bisa disembunyikan, tapi tak pernah sembuh, selalu menyakitkan, selalu siap berdarah bila disentuh, tetap segar dan terbuka di dalam hati. Artikel itu dibacakan dalam keheningan yang mencekam. Getaran ngeri menyelimuti seluruh sidang. Lalu perhatian penuh kembali tertuju pada sang orator saat ia melanjutkan. Ia menyatakan keraguannya dan kesulitan kasus ini. Ia mengatakan bahwa kehormatan Monsieur de Morcerf dan seluruh dewan harus dibela dengan memicu perdebatan tentang isu pribadi yang selalu menjadi topik menyakitkan. Ia mengakhiri dengan menuntut penyelidikan, agar laporan fitnah ini bisa dibantah sebelum menyebar luas, dan agar Monsieur de Morcerf dikembalikan ke posisi yang selama ini ia pegang di mata publik. Morcerf begitu terpukul oleh malapetaka besar dan tak terduga ini hingga ia nyaris tak mampu bergumam beberapa kata sambil memandang sekeliling. Keraguannya yang biasa berasal dari keterkejutan orang tak bersalah maupun rasa malu orang bersalah justru membangkitkan belas kasihan sebagian hadirin. Sebab orang-orang yang benar-benar mulia selalu siap berbelas kasih ketika kemalangan musuhnya melampaui batas kebencian mereka. Ketua sidang mengajukan pemungutan suara dan diputuskan bahwa penyelidikan harus dilakukan. Sang Count ditanya berapa waktu yang ia butuhkan untuk mempersiapkan pembelaannya. Keberanian Morcerf kembali bangkit begitu ia menyadari dirinya masih hidup setelah pukulan mengerikan itu. Yang mulia, jawabnya, bukan dengan waktu aku bisa menangkis serangan musuh-musuh tak dikenal yang bersembunyi dalam kegelapan, melainkan seketika, dengan sambaran petir. Aku harus membalas kilat yang sesaat tadi membuatku terkejut. Oh, andai aku bisa, alih-alih membela diri, mengalirkan setetes darah terakhirku untuk membuktikan pada rekan-rekan terhormatku bahwa aku setara dengan mereka dalam kehormatan. Kata-kata ini memberi kesan baik bagi terdakwa. Maka aku menuntut agar pemeriksaan segera dilakukan dan aku akan memberikan semua informasi yang diperlukan. Kapan kau tentukan? Tanya sang ketua. Hari ini aku siap, jawab sang Count. Sang ketua membunyikan bel. Apakah dewan menyetujui pemeriksaan dilakukan hari ini? Ya, jawab mereka serempak. Sebuah komite beranggotakan 12 orang dipilih untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan Morcerf. Penyelidikan akan dimulai pukul 8 malam di ruang komite.
Dan jika perlu ditunda, sidang akan dilanjutkan setiap malam pada jam yang sama. Morcerf meminta izin untuk mundur. Ia harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah lama ia siapkan menghadapi badai ini, yang kebijaksanaannya telah ia ramalkan. Beauchamp menceritakan semua fakta itu pada sang pemuda. Kisahnya memiliki keunggulan hidup yang tak dimiliki narasi kering. Ia penuh napas, getaran, dan denyut emosi. Albert mendengarkan, berganti-ganti gemetar karena harap, marah, lalu malu. Sebab dari kepercayaan Beauchamp, ia tahu ayahnya bersalah. Dan ia bertanya-tanya bagaimana jika memang bersalah, ia bisa membuktikan dirinya tak bersalah. Beauchamp ragu melanjutkan. "Apa selanjutnya?" tanya Albert. "Apa selanjutnya? Sahabatku, kau memberiku tugas yang menyakitkan. Haruskah kau tahu semuanya?" "Harus. Lebih baik dari bibirmu daripada orang lain." "Kalau begitu, kumpulkan seluruh keberanianmu, karena tak pernah kau membutuhkannya sebanyak ini." Albert mengusap dahinya, seolah menguji kekuatannya seperti prajurit yang akan membela nyawanya menguji perisainya dan melenturkan pedangnya. Ia merasa cukup kuat. Ia keliru mengira demam sebagai energi. "Lanjutkan," katanya. Malam tiba. Seluruh Paris menantikan. Banyak yang berkata ayahmu hanya perlu muncul untuk menghancurkan tuduhan itu. Yang lain yakin ia tak akan datang. Beberapa mengatakan telah melihatnya berangkat ke Brussels. Yang lain pergi ke kantor polisi menanyakan apakah ia mengurus paspor. Aku menggunakan pengaruhku pada salah satu anggota komite, seorang bangsawan muda yang kenal denganku, untuk mendapatkan tempat di galeri penonton. Ia menjemputku pukul 7 dan sebelum siapapun datang, meminta penjaga pintu menempatkanku di sebuah kotak. Aku bersembunyi di balik pilar dan bisa menyaksikan seluruh adegan mengerikan yang akan terjadi. Pukul 8, semua telah duduk, dan Monsieur de Morcerf masuk tepat pada dentang terakhir. Ia memegang beberapa surat. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, dan ia mengenakan seragam militernya dengan rapi. Kancingnya terkancing rapat hingga dagu. Kehadirannya memberi kesan baik. Komite terdiri atas kaum liberal, dan beberapa di antaranya maju menjabat tangannya. Albert merasa hatinya hampir pecah mendengar ini. Namun rasa syukur bercampur dengan dukanya. Ia ingin memeluk mereka yang memberi ayahnya penghormatan di saat kehormatannya sedang diserang habis-habisan. Pada saat itu, seorang penjaga pintu membawa surat untuk sang ketua. "Silakan berbicara, Monsieur de Morcerf," kata sang ketua sambil membuka surat itu. Dan sang Count mulai membela diri. "Aku jamin, Albert," ia berpidato dengan sangat fasih dan cakap. Ia menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa Wazir Yanina hingga detik terakhir tetap mempercayainya sepenuhnya. Karena ia ditugaskan dalam negosiasi hidup mati dengan Kaisar. Ia menunjukkan cincin, lambang otoritas, yang biasa digunakan Ali Pasha untuk menandatangani surat, dan yang diberikan padanya agar bisa menghadap sang penguasa kapan saja, bahkan di dalam harem. Sayangnya, negosiasi itu gagal. Dan saat ia kembali untuk membela sang penguasa, ia sudah mati. Namun, kata sang Count, kepercayaan Ali Pasha begitu besar hingga di ranjang kematiannya, ia menitipkan nyonya kesayangannya dan putrinya padaku. Albert terkejut mendengar kata-kata ini. Kisah Heidi teringat kembali. Ia ingat apa yang dikatakan gadis itu tentang pesan itu. Cincin itu dan bagaimana ia dijual menjadi budak. "Dan apa pengaruh pidato itu?" tanya Albert cemas. "Aku akui, itu mengharukan aku dan seluruh komite juga," kata Beauchamp. Sementara itu sang ketua membuka surat itu dengan santai. Namun baris-baris pertama membuatnya terperhatikan. Ia membacanya berulang kali, lalu menatap Monsieur de Morcerf.
Count, katanya, kau mengatakan bahwa Wazir Yanina menitipkan istri dan putrinya padamu? Ya Tuan, jawab Morcerf. Namun dalam hal ini, seperti dalam semua hal lain, kemalangan mengejarku. Saat kembali, Vasiliki dan putrinya Heidi telah menghilang. Apakah kau mengenal mereka? Kedekatanku dengan Sang Pasha dan kepercayaan tak terbatasnya membuatku diperkenalkan pada mereka. Aku telah melihat mereka lebih dari 20 kali. Kau tahu apa yang terjadi pada mereka? Ya Tuan, ku dengar mereka menjadi korban kesedihan dan mungkin kemiskinan. Aku tak kaya, nyawaku selalu dalam bahaya. Aku tak bisa mencari mereka, yang sangat kusesali. Sang ketua mengerutkan keningnya hampir tak terlihat. Tuan-tuan, katanya, kalian telah mendengar pembelaan Comte de Morcerf. Dapatkah Tuan tanyakan pada Sang Count menghadirkan saksi membuktikan kebenaran pernyataanmu? Sayangnya tidak, Tuan, jawab Sang Count. Semua yang mengelilingi Sang Wazir atau yang mengenalku di istananya, entah sudah mati atau pergi. Aku tak tahu kemana. Kurasa hanya aku sendiri di antara rekan senegaraku yang selamat dari perang mengerikan itu. Aku hanya punya surat-surat Ali Tepelini yang telah kuserahkan, cincin ini, lambang kebaikannya, dan terakhir bukti paling meyakinkan yang bisa kuberikan setelah serangan anonim. Ketiadaan saksi yang menentang kejujuranku dan kemurnian kehidupan militerku. Desau persetujuan terdengar di seluruh ruangan. Dan pada saat itu, Albert, jika tak ada hal lain yang terjadi, ayahmu pasti menang. Tinggal pemungutan suara. Ketika sang ketua melanjutkan. Tuan-tuan, dan tuan juga, kalian tak akan keberatan kurasa mendengar seseorang yang mengaku sebagai saksi sangat penting. Dan baru saja datang. Ia pasti datang untuk membuktikan kesucian rekan kita. Inilah surat yang baru kuterima. Apakah akan kubaca atau diabaikan? Apakah kita tak akan memperhatikan kejadian ini? Morcerf memucat. Tangannya menggenggam kertas-kertas itu erat-erat. Komite memutuskan untuk mendengar surat itu. Sang Count termenung dan diam. Sang ketua membaca. Tuan Ketua, saya dapat memberikan komite penyelidikan mengenai perilaku Letnan Jenderal Comte de Morcerf di Epirus dan Makedonia informasi penting. Sang ketua berhenti, dan wajah Sang Count memucat. Ia menatap para hadirin. Lanjutkan, terdengar suara dari segala penjuru. Sang ketua melanjutkan. Saya berada di tempat saat kematian Ali Pasha. Saya hadir di saat-saat terakhirnya. Saya tahu apa yang terjadi pada Vasiliki dan Heidi. Saya siap menghadap komite, bahkan menganggap suatu kehormatan untuk didengar. Saya akan berada di lobi saat catatan ini disampaikan pada Tuan. Dan siapa saksi ini, atau lebih tepatnya musuh ini? Tanya Sang Count dengan suara yang jelas berubah. Kita akan tahu, Tuan, jawab sang ketua. Apakah komite bersedia mendengar saksi ini? Ya, seru mereka serempak. Penjaga pintu dipanggil. Apakah ada orang di lobi? Tanya sang ketua. Ya, Tuan. Siapa? Seorang perempuan ditemani pelayannya. Semua saling menatap. Bawa masuk, kata sang ketua. 5 menit kemudian, penjaga pintu kembali muncul. Semua mata tertuju pada pintu. Dan aku, kata Beauchamp, ikut merasakan harapan dan kecemasan umum. Di belakang penjaga pintu berjalan seorang perempuan yang diselubungi kerudung besar yang menutupi seluruh tubuhnya. Jelas dari postur dan wewangiannya bahwa ia muda dan berkecenderungan halus. Tapi itu saja. Sang ketua memintanya membuka kerudungnya. Dan terlihatlah ia mengenakan busana Yunani dan luar biasa cantik. Ah,
kata Albert. Itu dia. Siapa? Heidi. Siapa yang memberitahumu? Sayangnya aku menduganya. Tapi lanjutkan Beauchamp. Kau lihat, aku tenang dan kuat. Namun kita pasti sudah mendekati pengungkapan itu. Monsieur de Morcerf, lanjut Beauchamp, menatap perempuan ini dengan heran dan ngeri. Bibirnya akan menjatuhkan vonis hidup atau mati baginya. Bagi komite, petualangan ini begitu luar biasa dan menarik, hingga minat mereka pada keselamatan sang Count menjadi urusan kedua. Bahkan sang ketua sendiri maju menawarkan kursi pada sang gadis. Namun ia menolak. Sedangkan sang Count, ia jatuh ke kursinya. Jelas kakinya tak mampu menopang tubuhnya lagi. Nyonya, kata sang ketua, kau menyatakan akan memberikan informasi penting mengenai peristiwa di Yanina, dan kau mengaku menyaksikannya langsung. Memang demikian, jawab sang asing dengan suara lembut, namun penuh duka dan nada nyaring khas timur. Tapi izinkan aku berkata, saat itu kau pasti masih sangat muda. Aku berusia 4 tahun, namun karena peristiwa itu sangat mempengaruhiku, tak satu pun detailnya terlupakan. Bagaimana peristiwa itu mempengaruhimu? Siapa kau hingga meninggalkan kesan sedalam itu? Karena nyawa ayahku bergantung padanya, jawabnya. Aku Heidi, putri Ali Tepelini, Pasha Yanina, dan Vasiliki, istrinya yang tercinta. Kemerahan campuran kebanggaan dan kerendahan hati yang tiba-tiba memerah pada pipi sang gadis, kilau matanya, dan pengakuannya yang sangat penting menimbulkan kesan tak terlukiskan di seluruh ruangan. Sedangkan sang Count, ia tak akan lebih terpukul jika petir jatuh di kakinya dan membuka jurang menganga tepat di depannya. Nyonya, jawab sang ketua sambil membungkuk dengan penuh hormat. Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan. Ini yang terakhir. Dapatkah kau membuktikan keaslian pernyataanmu? Dapat, Tuan, jawab Heidi sambil mengeluarkan tas satin harum dari balik kerudungnya. Sebab inilah register kelahiranku, ditanda tangani ayahku dan para perwiranya. Dan ini akta baptisku, karena ayahku mengizinkanku dibesarkan dalam iman ibuku, yang disegel oleh Patriark utama Makedonia dan Epirus, dan terakhir, dan mungkin yang paling penting, catatan penjualan diriku dan ibuku kepada pedagang Armenia El-Kobir oleh perwira Prancis yang dalam transaksi hina dengan Porte menyisakan istri dan putri sang penguasa yang telah mempercayainya sebagai bagiannya dari rampasan perang yang ia jual seharga 400.000 franc. Wajah sang Count memucat kehijauan. Matanya memerah oleh tuduhan mengerikan ini, yang disimak sidang dalam keheningan yang mengancam. Heidi tetap tenang, namun ketenangannya lebih mengerikan daripada amarah orang lain. Lalu menyerahkan catatan penjualannya yang ditulis dalam bahasa Arab. Karena diduga beberapa dokumen mungkin dalam bahasa Arab, Romaik, dan Turki, penerjemah dewan telah disiapkan. Seorang anggota bangsawan yang fasih berbahasa Arab karena mempelajarinya selama kampanye Mesir yang terkenal, mengikuti saat penerjemah membacakan dengan keras. Aku, El-Kobir, pedagang budak dan pemasok harem yang mulia, mengakui telah menerima dari Tuan Perancis, Comte de Monte Cristo, sebuah zamrud senilai 800.000 franc sebagai tebusan atas seorang budak Kristen muda berusia 11 tahun bernama Heidi, putri sah mendiang Ali Tepelini, Pasha Yanina, dan Vasiliki kekasihnya, yang 7 tahun sebelumnya dijual padaku bersama ibunya yang wafat saat tiba di Konstantinopel oleh seorang kolonel Prancis yang mengabdi pada wazir Ali Tepelini bernama Fernand Mondego. Pembelian tersebut dilakukan atas nama yang mulia, yang memberiku mandat seharga 400.000 franc. Diberikan di Konstantinopel atas otoritas yang mulia,
tahun 1247 Hijriah, ditandatangani El-Kobir. Agar catatan ini sah sepenuhnya, ia harus dibubuhi cap kekaisaran yang wajib ditempelkan oleh penjual. Di samping tanda tangan pedagang itu memang terdapat cap resmi kekaisaran. Keheningan mengerikan menyusul pembacaan dokumen ini. Sang kaun hanya bisa menatap kosong, dan pandangannya yang seolah tanpa sadar tertuju pada Heidi tampak seperti api dan darah. "Nyonya," kata sang ketua, "bolehkah kami menghubungi Comte de Monte Cristo yang kuyakini kini berada di Paris?" "Tuan," jawab Heidi, "Comte de Monte Cristo, ayah angkatku, telah berada di Normandia selama 3 hari terakhir." "Kalau begitu, siapa yang menasihatimu mengambil langkah ini? Langkah yang sangat dihargai pengadilan dan yang sangat wajar mengingat kelahiran dan kemalanganmu?" "Tuan," jawab Heidi, "aku diarahkan oleh rasa hormat dan duka. Meski seorang Kristen, semoga Tuhan mengampuniku, aku selalu ingin membalas kematian ayahku yang mulia. Sejak kakiku menginjak Perancis, dan ku tahu pengkhianat itu tinggal di Paris, aku mengawasinya dengan cermat. Aku hidup terpencil di rumah pelindungku yang mulia, tapi itu pilihanku sendiri. Aku mencintai kesunyian dan keheningan, karena di sanalah aku bisa hidup bersama pikiran dan kenanganku. Namun Comte de Monte Cristo mengelilingiku dengan kasih sayang kebapaan, dan aku tak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dalam keheningan kamarku, aku mengetahui segalanya. Misalnya, aku membaca semua surat kabar, semua majalah, bahkan setiap musik baru. Dan dengan mengamati kehidupan orang lain, aku tahu apa yang terjadi pagi ini di Dewan Bangsawan, dan apa yang akan terjadi malam ini. Lalu aku menulis. "Kalau begitu," kata sang ketua, "Comte de Monte Cristo tak tahu sama sekali tentang tindakanmu ini?" "Ia sama sekali tak tahu. Dan hanya satu ketakutanku, bahwa ia akan menyalahkan perbuatanku. Tapi ini hari yang mulia bagiku," lanjut sang gadis sambil menatap langit dengan mata berapi. "Hari di mana aku akhirnya mendapat kesempatan membalaskan kematian ayahku." Count de Morcerf tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu itu. Rekan-rekannya menatapnya, dan pasti iba melihat masa depannya yang hancur oleh napas harum seorang perempuan. Kesengsaraannya terlukis dalam garis-garis suram di wajahnya. "Monsieur de Morcerf," kata sang ketua, "jangan biarkan dirimu jatuh. Jawablah, keadilan pengadilan ini setinggi dan seadil keadilan Tuhan. Ia tak akan membiarkan kau diinjak musuhmu tanpa memberimu kesempatan membela diri. Apakah perlu penyelidikan lebih lanjut? Apakah 2 anggota dewan harus dikirim ke Yanina? Bicaralah." Morcerf tak menjawab. Semua anggota saling menatap dengan ngeri. Mereka tahu watak sang kaun yang energik dan keras. Maka pukulan ini pastilah sangat mengerikan hingga membuatnya kehilangan keberanian membela diri. Mereka mengira keheningannya yang terpaku akan diikuti ledakan amarah. "Nah," tanya sang ketua, "apa keputusanmu?" "Aku tak punya jawaban," kata sang kaun pelan. "Apakah Putri Ali Tepelini berkata benar? Apakah ia saksi mengerikan yang tuduhannya tak berani kau sangkal? Apakah kau benar-benar melakukan kejahatan yang dituduhkan padamu?" Sang kaun memandang sekeliling dengan ekspresi yang mungkin bisa melembutkan hati harimau, namun tak mampu meluluhkan para hakimnya. Lalu ia menatap langit-langit, namun segera menunduk, seolah takut atap itu terbuka dan menampakkan pengadilan keduanya yang disebut surga, dan hakim lain yang bernama Tuhan. Lalu dengan gerakan cepat ia merobek kancing jasnya yang seolah mencekiknya, dan lari dari ruangan seperti orang gila. Langkah kakinya terdengar sejak di koridor,
Lalu deru roda keretanya yang melaju kencang. "Tuan-tuan," kata sang ketua setelah keheningan kembali. "Apakah Comte de Morcerf terbukti bersalah atas kejahatan, pengkhianatan, dan perilaku yang tak layak sebagai anggota dewan ini?" "Ya," jawab semua anggota komite dengan suara bulat. Heidi tetap tinggal hingga sidang berakhir. Ia mendengar vonis sang kaun diucapkan tanpa menunjukkan ekspresi suka atau iba. Lalu ia menarik kerudungnya menutupi wajah, membungkuk megah pada para penasihat, dan pergi dengan langkah anggun yang, seperti dikatakan Virgil, layak dimiliki para dewi.